Selamat malam Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Oleh karena kami menjadi anak-anak pilihan-Mu, anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang baik, Allah seperti Engkau Bapa. Bapa, malam hari ini kesempatan yang luar biasa buat kami Tuhan. Ketika kami boleh hadir di tempat ini Tuhan, kami meluangkan waktu kami Tuhan. Mungkin di luar sana teman-teman kami sedang malam mingguan, tapi kami saat malam hari ini Tuhan datang bersekutu, memuji dan menyembah Engkau Bapa. Mari Tuhan Engkau lawat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi keperluan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ibadah perayaan Hari Nasional Kaum Muda ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang akan beracara Bapa, Engkau sendiri yang akan memberkati acara kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipuji Bapa. Tuhan terima kasih, kami juga serahkan buat teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang di dalam perjalanan. Kiranya Tuhan yang akan menuntun mereka, melindungi mereka hingga mereka boleh tiba di gereja dalam keadaan selamat. Bapak terima kasih, kami mau serahkan ibadah ini, kami serahkan waktu kami bersama dengan Engkau malam hari ini Tuhan. Berkati setiap teman-teman kami yang begitu setia melayani kami Tuhan, biarlah kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, yang siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan malam hari ini, katakan amin. Baik, saya ucapkan selamat Hari Nasional Kaum Muda, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada teman-teman. Shalom. Kurang semangat, shalom. Nah, ini baru anak muda. Saya mengajak teman-teman buat mengikrarkan 10 ikrar kaum muda. Dan saya mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri bersama-sama dan mengikuti setelah kita membacakan. Sepuluh ikrar kaum muda GSJA. 1. Maju dalam pengetahuan tentang perkataan Allah. 2. Berusaha untuk bertambah kuat dalam sembahyang. 3. Mencapai suatu kehidupan rohani yang lebih tinggi. 4. Mempertahankan derajat kekristenan dalam kehidupan. 5. Bersaksi dari hal Kristus dengan ucapan dan perbuatan. 6. Sudi membawa kabar Injil dalam golongan-golongan lain. 7. Membangunkan perhatian untuk memenangkan jiwa. 8. Bagi Kristus sendiri atau pulau-pulau lain. 8. Tetap setia dan mengenal kewajiban dalam gereja. 9. Sukarela menolong pekerjaan Tuhan dengan uang. 10. Mempergunakan tiap-tiap waktu dengan senang untuk Tuhan. Mari teman-teman kita menyanyikan Mars Kaum Muda.
Maju semua pemuda buat Yesus, kita semua utusannya Kristus, yang melindungkan perang buat kita oleh cinta dan kuasanya. Tidak dengan senjata yang lain, tapi dengan perkataanmu dan Roh Suci dalam kita yang bersaksi. Sebab itu kita majulah, kita utusan Kristus, kibarkan panji salib terus, harus hidup bersilah, jadi garamnya dunia, bersaksi dari Yesus, juru selamat yang kudus, bawa kabar Injil semua, hai utusannya. Maju semua pemuda buat Yesus, kita semua utusannya Kristus, yang melindungkan perang buat kita oleh cinta dan kuasanya. Tidak dengan senjata yang lain, tapi dengan perkataanmu dan Roh Suci dalam kita yang bersaksi. Sebab itu kita majulah, kita utusan Kristus, kibarkan panji salib terus, harus hidup bersilah, jadi garamnya dunia, bersaksi dari Yesus, juru selamat yang kudus, bawa kabar Injil semua, hai utusannya. Bawa kabar Injil semua, hai utusannya. Bawa kabar Injil semua, hai utusannya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Teman-teman dipersilahkan duduk kembali, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Kak Yosua. Shalom. Mana ini anak muda semuanya? Shalom. Kita akan bersorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Sangat sukacita saat malam hari ini. Saya juga masih muda ya. Kenapa ketawa? Amin. Haleluya. Di dalam Tuhan tidak melihat usia. Hati anak-anak muda rindu mau diubahkan oleh Tuhan. Tuhan saat ini akan mengubah engkau. Kau harus membuka hatimu. Kita tahu bahwa Tuhan bekerja malam hari ini. Haleluya. Sekali lagi saya undang untuk kaum muda dari GSJA Philadelphia. Ya, Philadelphia ya. Sidoarjo, silakan berdiri semuanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kalau bukan karena Tuhan tidak mungkin akan datang ke tempat ini. Amin. Itu sebabnya siapkan hatimu. Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Kita akan mendengarkan kesaksian. Firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Desi Ika. Puji nama Tuhan. Ralat bukan firman Tuhan, cuma sharing. Ngelihat saya jangan kaku-kaku gitu, saya ini tadi di sini juga sudah kaku. Tolong senyum dikit dong. Satu hal, saya izin gak pakai masker karena terus terang. Saya datang tadi, saya kaget. Karena saya menyesal mengiyakan paksaan teman-teman kaum muda. Bayangan saya yang online di rumah masing-masing oke lah. Yang hadir di sini mungkin ada 3, 4, 5 orang. Tetapi ternyata kenyataannya pahit buat saya. Saya masuk tadi saya langsung bilang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terus saya tadi ngomong ke anak saya, Kak, tolong carikan mama aqua. Tiba-tiba panas gitu ya. Mari kita mau berdoa dulu untuk renungan sharing kita pada sore hari ini.
Tuhan Yesus Allah yang baik, kami mengucap syukur sore hari ini kami boleh ada di tempat ini. Tuhan, kami mau serahkan menit-menit ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan apa yang keluar, apa yang kami dengar, apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam pikiran kami, itu hanya seturut Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami mau kembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan tidak ada satu kuasa pun yang ada di tempat ini selain kuasa-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Waktu saya mengiyakan paksaan teman-teman kaum muda, saya berusaha berpikiran positif bahwa kalau firman Tuhan saya masih belajar, seperti teman-teman semuanya. Akhirnya saya berpikir positif, karena saya dianggap lahir lebih dulu, alias nggak mau disebut tua. Terus mungkin dianggap saya pernah melewati itu sehingga saya harus menceritakan kepada teman-teman semua apa yang pernah saya lewati, saya atau mungkin teman-teman di sekitar saya. Dan ketika saya tahu judul pada tema pada sore hari ini, saya mengucap syukur. Karena itu sudah ada dalam hati saya selama beberapa waktu ini. Bukan hanya untuk pelayanan kaum muda, tapi mulai dari sekolah minggu. Kalau kita baca renungan kita pada sore hari ini, temanya real battle, peperangan yang nyata, pertempuran yang nyata. Dan kalau saya langsung tembak ke teman-teman semuanya, pasti ketika saya tanya siapa yang dimaksud dengan itu, kita akan baca Mazmur 127 ayat keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Saya minta ayat kelima Kak Tio. Kita lanjut ayat kelima ya. Ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kalau kita pernah dengar anak-anak panah di tangan pahlawan, mungkin yang ada di pikiran kita itu anak sekolah minggu, anak-anak yang masih di usia-usia SD, SMP. Tetapi ternyata setelah saya baca semuanya, yang dimaksud dengan anak-anak panah itu enggak hanya anak-anak kecil, anak-anak remaja, tetapi juga kaum muda, bahkan sampai kaum bapak, kaum wanita, orang-orang dewasa di atas kita, mau dan boleh menjadi anak-anak panah. Pertanyaannya adalah, ketika saya mendapatkan tema ini, Tuhan kasih hikmat itu enggak kemana-mana. Tuhan enggak kasih hikmat saya itu, kita harus perang. Kalau teman-teman seberang itu kan kita harus jihad ke sana ke sini gitu ya. Tapi Tuhan kasih hikmat di kepala saya bahwa enggak itu yang kita hadapi hari-hari ini. Ada dua hal penting yang kita hadapi hari-hari ini yang legit, yang nyata, yang kita hadapi hari demi hari. Yang pertama, kita perang sama diri kita sendiri. Iya atau iya? Iya. Yang kedua, kita perang sama lingkungan kita yang toksik. Iya. Zaman sekarang adalah zaman diri sendiri teman-teman. Zaman dimana kita hidup diri sendiri. Kalau yang sekolah, kita sendiri berdiri duduk di depannya komputer atau laptop kita bersendiri. Kalau yang kerja mungkin ada istilah WFH. Kita hidup, kalau zaman yang awal-awal corona ada istilah social distancing, gak boleh bersentuhan. Kita diminta untuk hidup sendiri-sendiri. Sementara firman Tuhan mengatakan kita harus jadi anak panah di tangan pahlawan yang siap maju ke depan. Karena gak ada ceritanya anak panah itu ditembakkan ke belakang. Anak panah tembakannya pasti ke depan. Satu hal yang mungkin membuat kita ada di dalam pikiran saya yang pertama adalah masa lalu saya, masa lalu teman-teman. Kalau ada orang bisa berkata, berdiri dengan tegak mengatakan, saya orang yang gak pernah berbuat dosa yang gede. Saya mau lihat seperti apa orangnya. Atau mungkin saya lihat
saya mau lihat orang yang ngomong dengan bangga, saya adalah orang yang nggak pernah mempermalukan orang lain. Ada dua hal yang harus kita pegang supaya kita bisa jadi anak-anak panah. Kalau saya minta maaf kalau renungan saya nanti ada kata-kata yang nggak sopan dan nggak layak untuk saudara dengar. Karena saya bukan pendeta atau hamba Tuhan, jadi saya punya privilege khusus. Jadi kalian nanti kalau semuanya Bapak Gembala saya ngomong, kamu kok ngomong kayak gitu? Saya kan jemaat om, gitu. Saya dipaksa sama teman-teman kamu muda. Tapi saya rasa contoh yang nyata itu harus kita dengar. Mungkin seringkali saya nggak menyalahkan teman-teman atau orang yang mungkin memberitahu kita dengan kata-kata yang manis ya. Tetapi di hari-hari ini kayaknya itu harus segera dirubah. Karena kalau kita pakai kata-kata yang manis, kita ini hidupnya di dunia nyata loh ya. Syukur kalau kita setiap minggu ke gereja ketemu dengan dunia yang sehat. Sekarang masalahnya kita Senin sampai Sabtu ada di dunia luar. Yang saya yakin 100% ada banyak kehidupan gak sehat yang kita dengar, kita lihat dan kita saksikan. Yang pertama, kalau kita tadi saya sebutkan kita harus menang atas dua hal, diri kita sendiri dan lingkungan toksik kita. Yang pertama yang pasti kita harus menang atas diri kita sendiri. Kalau teman-teman, kalau saya masih males bangun pagi untuk berangkat ke gereja atau bangun pagi untuk segala sesuatu kewajiban kita, jangan ngomong saudara siap perang untuk dunia ini. Kalau saudara masih punya kebiasaan membuli orang, mempermalukan orang, dengan hal-hal yang mungkin gak lucu sama sekali tapi saudara puas, kayaknya saudara harus direparasi dulu sama Tuhan. Mungkin seringkali lingkungan terdekat kita ya, circle kita itu seringkali nggak sadar. Ada hal pribadi yang mungkin yang sebenarnya nggak pantas dibuat guyon, tetapi mungkin seringkali kita nggak sadar karena kita merasa kita close friend, kita deket, sehingga nggak ada halangan untuk kita guyon apapun. Tetapi teman-teman, istilah dunia berkata hati manusia siapa yang tahu ya Mas Hendy. Dalamnya hati manusia nggak ada yang tahu. Muka bisa senyum, tetapi hati ini merwongkel, deloken kon ya, kesandung kon wis. Tapi mukanya pencitraan biasa. Mari kita mau bergelut dengan itu. Kalau saudara masih keras kepala, kalau saudara masih nggak bisa dengarkan nasihat atau mungkin dengar-dengaran dengan masukan orang lain, jangan ngomong saudara siap perang di dunia luar. Kalau masih ada HP saudara yang saudara jadikan itu berhala, termasuk saya. Saya mendingan ketinggalan dompet, teman-teman, daripada saya ketinggalan HP. Anak saya ngerti, karena saya pernah ngomong kalau dompet saya bisa pinjam uang ke teman saya di kantor, pinjam. Tapi kalau HP yang pertama buat absen ya. Yang kedua itu rasanya memang dunia kita sekarang kalau nggak pegang HP itu aneh. Tangan kita jadi gatel, aduh ya ampun gitu ya, jadi aneh. Mari kita mau belajar menaruh porsi alat ini sebagai porsi yang benar. Kalau kita sudah tahu sebenarnya kita tahu bahwa sekarang ada penyakit namanya sindrom kecanduan HP, gadget. Kita tahu, kita bisa nuding orang itu loh kecanduan HP. Padahal kita sendiri itu juga mau menuju ke arah situ. Jadi sekarang saya ngomong ini, mari ngomong sama diri sendiri, oh aku ini enggak, oh aku ini iya, oh aku kayaknya iya, kayaknya enggak. Kalau saudara belum menang dengan tayangan-tayangan, tontonan pornografi, jangan bilang saudara siap menerima tantangan keluar dari rumah Tuhan atau dari gereja. Teman-teman, kenapa saya bicara seperti ini? Karena bukan survei ya, kenyataan membuktikan kekerasan secara fisik, tindak pidana, pencabulan, perkosaan di masa-masa corona ini meningkat tajam banget. Kalau saudara tanya, mungkin kalau teman-teman gereja, saya tahu
Kalau teman-teman dari Philadelphia mungkin kok ngerti, karena saya bekerja di bidang itu. Gak hanya usia dewasa, usia anak-anak. Miris rasanya ketika anak SMP menghamili anak SD kelas 6 dan anak SD kelas 6-nya hamil dan punya anak. Saya lihatnya sampai Tuhan Yesus tolong. Ketika ditanya, kenapa kok sampai bisa seperti itu? YouTube, HP, TikTok. Saudara jangan bilang loh ya kalau TikTok itu enggak ada pornografinya, banyak. Saya taunya dari anak saya, maaf. Saya itu agak kurang paham tentang IT Om Hendy. Bersyukur anak-anak saya itu terbuka ya. Jadi kalau ada apa-apa itu mesti ngomong, mama ini lo mah lihatan. Jadi untung HP-nya gak dibuang gitu ya, paling enggak ini lo lihatan gitu ya. Ternyata kekerasan secara fisik itu banyak teman-teman. Meningkat tajam karena sekarang ini memang semuanya serba HP, semuanya serba gadget. Maaf kalau saya berikan contoh-contoh yang ekstrim. Teman-teman jangan merasa syok ketika ada bapak yang menghamili 2 anak gadisnya, anak kandungnya, belasan tahun diperkosa mulai dari kelas 6 SD sampai kuliah. Yang nomor 1, yang nomor 2 diperkosa dari kelas SD kelas 5 sampai SMP. Dan yang berani ngomong adalah anaknya yang nomor 2. Hubungan bapak dan istrinya hubungan yang sehat. Terus gimana? Kita mungkin gini, oh itu di luar negeri itu, atau itu di sana, enggak, di sini, di Malang, nggak usah jauh-jauh kita ngomong luar negeri. Kayak kalau kita lihat anak saya suka lihat tayangan-tayangan YouTube itu yang kayak kejahatan gitu ya, luar negeri, nggak usah jauh-jauh, di sini, dan itu meningkat tajam. Karena apa? Karena tayangan-tayangan yang secara bebas bisa kita lihat. Dan itu membuat saya miris, sedih. Dan saya termasuk orang tua yang bukan karena saya bekerja di tempat seperti itu, tetapi karena memang saya punya satu prinsip bahwa hal-hal seperti itu tidak harus saya tutup-tutupi. Jadi untuk anak saya ngomong, bahayanya berhubungan badan, bahayanya ini, bahayanya itu. Mungkin bagi teman-teman mereka wow, pengetahuannya di atas mereka. Tetapi saya rasa untuk pengetahuan harus siap, karena dunia di luar enggak seindah dunia di dalam rumah. Kita harus siap, kita bukan bayi yang akan dijaga oleh orang tua kita. Kita enggak hidup di gereja 7 hari dalam seminggu. Kita enggak terus nyanyi haleluya puji Tuhan setiap hari. Kalau saudara masih menomorsatukan hobimu, jangan ngomong kalau Anda siap untuk perang di luar sana. Saya nggak ngerti kenapa Tuhan berikan ini ke otak saya, diarahkan ke seperti ini, karena saya tahu nggak perlu kita ngomong jauh-jauh tentang perang secara nyata. Mungkin kalau teman-teman, kita harus penginjilan ke sana kemari, kan? Nggak usah. Mari kita mau landed ke diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar jadi kaum muda yang benar-benar bersih? Apakah kita bisa dianggap sebagai kaum muda yang keren ketika kita kesandung, kita ngomong Tuhan Yesus? Ketika kita kejeduk, kita ngomong darah Yesus? Atau maaf, ketika kita kesandung, kita ngomong anjir? Sorry saya ngomong gitu. Kemarin saya di sekolah minggu, saya juga sampaikan seperti itu. Karena ternyata banyak orang tua itu enggak tahu itu kata-kata umpatan. Mungkin bagi kita keren. Saya berusaha berpikir bahwa iblis itu berusaha memanipulasi kita sedikit demi sedikit. Ada banyak permisif, toleransi, sini sana. Kalau 10 tahun lalu, LGBT itu sangat ditentang, gak boleh. Kalau ada orang yang gak usah ngaku ketahuan LGBT, pasti akan disingkirkan dari masyarakat. Atau kalau mungkin orang tuanya bisa menerima itu, dia akan berusaha disembuhkan sampai sembuh. Tetapi saudara lihat sekarang di dunia, bahkan di dalam gereja, ada gereja-gereja yang oke lah enggak apa-apa LGBT. Yang penting mereka itu ibadahnya rajin. Yang penting mereka itu persembahannya rajin. Yang penting mereka itu pelayanan. Mereka memuji nama Tuhan kok. Tuhan lihat hati.
Halo, hati-hati sama iblis. Saya kemarin lihat ada satu tayangan film, saya lupa namanya. Iblisnya manis banget, tetapi hatinya kita tahu. Saya akan terus lanjut. Yang kedua, kalau kita mau jadi anak panah, selain kita harus menang pada diri kita sendiri, kita harus jadi orang-orang yang siap bawa senjata kita. Kalau saudara ingat polisi, intel ya, mungkin gayanya itu, saya ada di lingkungan-lingkungan seperti itu. Mungkin orang-orang seperti itu nggak kelihatan bawa senjata, nggak kelihatan kalau koboi itu zaman dulu kan pistolnya kelihatan gitu ya, langsung berputar-putar dan jeder gitu ya. Polisi zaman sekarang nggak kayak gitu. Tiba-tiba aja ketika ada apa, dia keluarkan pistolnya. Itu namanya siap. Saya tahu ada aturan di kepolisian, di TNI, yang mengharuskan senjata itu siap setiap hari. Mereka harus membersihkan senjatanya setiap hari bersama-sama. Kalau untuk yang ke kantor atau untuk yang orang-orang yang bekerja di luar kantor, mereka harus memastikan senjata itu siap. Kalau ketahuan, jadi ada satu pemeriksaan setiap bulan, kalau ketahuan senjatanya itu ada 1 karat saja, sedikit aja, mereka akan turun 1 tingkat pangkatnya, karena berarti mereka nggak siap dengan senjatanya. Artinya, kalau kita mau jadi anak-anak panah seperti itu, kita harus siap dengan senjata kita. Mari tanya sama diri saya dan diri saudara-saudara sendiri gimana. Senjata kita yang pasti kita tahu kan, saya yakin semua tahu. Doa kita gimana? Penyembahanmu gimana? Apakah ketika kamu berdoa malam harinya amennya besok? Ataukah ketika kamu di gereja penyembahan, ketika kamu lihat WL-nya, singernya, musiknya sudah berusaha menyembah Tuhan, kamu cuma sendakep tok? Yang saya tahu, dalam satu pelayanan dalam gereja, mungkin memang benar, yang ada di depan sebagai imam-imam ini punya peran besar, kita boleh membawa hadirat Tuhan. Tetapi satu yang pasti, ketika saudara datang ke gereja, masuk pintu gereja, tujuanmu apa? Mau WL singer musiknya fals. Kalau hati kita tuh rindu sama Tuhan, nggak peduli WL-nya itu suara 3 ternyata naiknya 2,5, nggak peduli. Karena hati kita sudah klik sama Tuhan. Jadi lawan dirimu, lawan lingkungan toksitmu, pakai senjatamu jadi senjata yang siap untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, karena saya bukan pendeta, saya cuma orang yang lebih tua alias senior, jadi nggak banyak yang saya sampaikan. Yang ketiga dan yang penting dan yang sering kali kita lupa adalah gantilah senjatamu kalau senjatamu mulai rusak, alias kalau kamu mulai merasa lelah, kalau kamu mulai merasa suam-suam kuku, cepet-cepet cari obat. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya pernah mengalami masa-masa seperti itu. Orang lihat, satu gereja nggak ada yang tahu. Saya pelayanan loh di sini, pemimpin pujian. Nggak ada yang tahu gimana derajat rohani saya sampai paling minus kayak gitu. Saya sampai doa, Tuhan, doa kok susah banget naiknya kayak ketatap internet. Tetapi yang Tuhan minta adalah kita terus dan terus dan terus. Satu ayat yang akan kita baca. Filipi 3 ayat 13b sampai 14. Ini kata kuncinya untuk kita bisa jadi anak-anak Tuhan yang siap jadi anak-anak panah di tangan pahlawan. Filipi 3 ayat 13b sampai 14. Saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Garis bawah. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Aku melupakan apa yang di belakangku. Kalau saudara tanya di sini ya, nggak ada yang pernah berbuat dosa, nggak ada. Mbak Yos tadi yang manggil saya itu tadi, waduh, orang yang paling mungkin tahu segala dosa-dosa saya ya.
Mungkin kalau Mbak Yus tuh julid, paling gini, siapa yang renungan? Oh Ike, aduh Tuhan, emang nggak ada manusia lain di Maranatha? Itu manusia paling nggak kompeten, itu dosanya mulai A sampai Z. Itu kalau kita ada di bawah tekanan masa lalu. Tetapi masalahnya anak panah itu ada tujuannya ke depan, nggak ada yang ke belakang. Kalau saudara merasa kita punya cerita-cerita jelek di belakang kita, oke. Nanti kita memuji nama Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan berkomitmen. Enggak hanya lip service, tapi benar-benar dari hati. Mari kita mau bangun hubungan kita lebih lagi sama Tuhan. Zaman sekarang bukan zaman orang yang butuh orang yang manis teman-teman, tapi zaman sekarang adalah zaman yang butuh orang punya prinsip dan enggak menye-menye. Kenapa saya bilang enggak menye-menye? Karena dunia juga enggak menye-menye untuk merayu kita. Kalau sekarang tayangan-tayangan pornografi, tawaran-tawaran narkoba, LGBT, ngomong-ngomong kasar. Mungkin kalau anak kecil masih aduh nggak boleh, kata mama nggak boleh, aduh nggak boleh. Tetapi buat teman-teman sudah nggak bisa seperti itu. Mari kita mau katakan enggak dan enggak. Amin. Sama-sama dong sama saya. Enggak dan enggak. 1, 2, 3. Itu kayak orang cewek kalau dirayu sama teman cowoknya yang kamu mau nggak jadi pacarku? Enggak. Aduh temenan aja. Yang tegas sama setan kok enggak dan enggak. Saya pernah punya pengalaman, saya dikejar orang gila. Teorinya katanya kalau dikejar orang gila itu kayak dikejar anjing, diem. Masalahnya orang gila itu bukan anjing. Dan saya sudah kasih teori, saya diam. Orang gila itu masalahnya bawa batu. Dan dia langsung, ayo tak bunuh kamu, tak bunuh. Dan waktu itu saya di luar pikiran saya langsung, diam kamu. Dan akhirnya dia yang diam. Puji nama Tuhan. Saya mengalahkan orang gila. Itu orang gila. Iblis lebih dari orang gila. Yuk kita berdiri sama-sama. Kita mau katakan sekarang komitmen dalam hati kita. Sebelum kita dengar kesaksian, begitu banyak kesaksian hidup dalam pendengaran kita sebagai anak Tuhan, kaum muda Tuhan, kita mau enggak dan enggak. Enggak sama iblis loh ya. Bukan enggak sama apa yang mungkin mulai menembak-nembak kita. Oke? 1, 2, 3. Enggak. Koroni 3 kali. 3 kali koroni, oke? Enggak dan enggak. 1, 2, 3. Kurang. 1, 2, 3. Yes, beri kemuliaan buat nama Tuhan. Enggak dan enggak. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah berkomitmen malam hari ini Tuhan. Mungkin bukan komitmen yang keren Tuhan. Mungkin bukan komitmen yang luar biasa. Mungkin bukan komitmen dalam bahasa roh yang mungkin didengar orang luar biasa. Tetapi itu komitmen kami dalam hati kami Tuhan. Bahwa kami mau katakan Tuhan enggak dan enggak. Buat setiap pekerjaan roh yang jahat buat kami. Kami anak panah yang siap Tuhan Engkau pakai. Kami tahu kami punya begitu banyak kekurangan. Kami tahu kami punya begitu banyak hal buruk di masa lalu kami. Tetapi masalahnya kami sudah punya Engkau di masa depan kami Tuhan. Dan kami percaya kami pasti siap jadi berkat untuk hidup kami di masa depan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami dengarkan juga Tuhan setiap kesaksian hidup dari teman-teman kami. Mungkin di awal-awal mereka Tuhan menyaksikan ada sesuatu yang sedih, ada sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan. Tetapi bisa kami lihat saat malam hari ini Tuhan, bahwa kesaksian itu kesaksian yang hidup. Karena kami tahu Engkau ada di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau tutup renungan kami pada malam hari ini. Dan kami mau buka seluas-luasnya pekerjaan Tuhan untuk sentuh hati kami paling dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Kita beri kemuliaan buat nama Tuhan. Kak Yesika. Cek. Silakan duduk dulu, monggo. Kak Yes, apakah memang teman-teman kamu itu sengaja di depannya ada yang sehat-sehat? Iya, Oh, baiklah. kayaknya gitu, betul.
Silakan Kak Yes. Terima kasih Ibu Ika. Shalom semuanya. Nah ini pasti lemes, tadi udah semangat kok, sekarang lemes lagi. Shalom. Saya nggak pernah membayangkan teman-teman berada di sini saat ini. Karena 1,5 tahun yang lalu, kalau saya tarik ke belakang, terlalu banyak hal yang membuat saya, Tuhan, aku nggak akan datang ke gereja ini lagi. Saat corona datang, bukan cuma finansial saya yang jatuh teman-teman, tapi iman saya juga jatuh. Saya kehilangan sukacita, saya kehilangan kasih, saya kehilangan pengharapan. Saya seorang pelayan di tempat ini, tapi saat saya berdiri di sini, saya pengen duduk di situ. Saya pengen dilayani teman-teman. Saya kosong. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti melayani, istirahat seperti itu ya. Saya pengen membenahi diri saya. Tapi saya merasa dari keputusan yang saya ambil, saya dihakimi di gereja ini. Saya merasa disakiti di gereja ini. Lalu saya pulang, saya ketemu orang tua saya ketemu adik saya yang mungkin sekarang lagi Zoom, Yoyo. Saya bilang ke mereka bahwa mulai detik ini, aku gak akan ke GSJ Maranatha lagi. Gak paten, kalau bahasanya kayak gitu. Lalu saya coba keluar untuk mencari gereja lain-lain, di mana mungkin saya bisa mendapatkan kedamaian di sana, tapi nggak ada satupun teman-teman. Hati saya masih batu. Lalu seorang teman datang kepada saya, menawarkan, yuk ikut agamaku aja, ajaran lain. Yang menurut saya waktu itu 100% masuk di logika saya. Kita hidup di dunia ini, apa yang diajarkan agama kalau bukan untuk mengurusi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita semua tahu. Waktu itu saya putuskan, oke, di Idul Fitri saya akan masuk di agama itu, teman-teman. Tapi lagi-lagi saya berharap kepada manusia. Saat teman saya menyakiti saya jatuh lagi sedalam-dalamnya. Saya di satu titik, di dalam hati saya bilang, saya butuh berdoa kepada Tuhan. Tapi saya nggak tahu, saya harus berdoa kepada siapa, saya harus berdoa dengan cara yang apa. Saya sudah kekeh dengan agama yang sini, tapi saya nggak tahu cara berdoanya, masih belum bisa waktu itu. Untungnya gitu teman-teman. Coba kalau bisa, aduh nggak tahu deh. Lalu saya mau sebutkan nama Yesus, saya udah malu teman-teman, malu. Siapa saya setelah semua yang saya lakukan? Sampai suatu ketika muncul notifikasi di handphone saya, GSJ Maranatha sedang mengadakan ibadah Jumat Agung. Setelah sekian lama tidak ada satupun video-video tentang kekristenan masuk di handphone saya, karena sudah saya anti dengan kekristenan. Waktu itu saya coba masuk ke kamar, saya cuma bisa nangis dan saya buka video itu. Saya coba ikuti ibadahnya, Tuhan gerakkan hati saya nangis sejadi-jadinya, saya cuma bilang ke Tuhan, Tuhan, masih layakkah saya di hadapan-Mu? Masih mau nerima aku setelah semua yang aku lakukan? Tapi Tuhan cinta banget sama kita teman-teman. Tuhan ubahkan hati saya, Tuhan kikis perlahan-lahan batu yang ada di hati saya. Teman-teman di sini nggak ada capek-capeknya buat ajak saya, Kak, doa yuk, Kak, ikut ibadah yuk. Tapi saya nggak mau. Sampai suatu ketika saya iakan semua ajakan teman-teman, termasuk saya harus ikut komsel. Bab pertama dari buku The Purpose Driven Life mengajarkan saya tentang suatu kebenaran, dan itu langsung menjawab bahwa kita hidup di dunia ini teman-teman bukan tentang bagaimana mengurusi tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, tapi bagaimana kita bisa berguna buat sesama, bagaimana kita bisa menjadi terang, bisa menjadikan Tuhan bisa dilihat di hidup kita.
Sejak saat itu Tuhan ubahkan semua kehidupan saya. Perlahan-lahan Tuhan pulihkan finansial saya, Tuhan pulihkan iman saya. Tuhan sayang sama saya dan kalian. Di bulan Juli, akhir Juli mendekati Agustus, keluarga kami diuji lagi. Ibu kami positif corona, harus dilarikan ke Lavalet. Beberapa hari di sana harus dilarikan ke ICU karena kondisinya yang sangat memburuk, saturasinya sangat menurun. Kami di rumah tidak tahu apa yang terjadi kepada beliau. Kami nggak bisa menemani beliau. Kami cuma bisa berdoa, berharap, dan berserah ke Tuhan Yesus. Saat itu saya mulai mengingat lagi, seandainya hari itu saya belum Tuhan pulihkan, saya harus berdoa kepada siapa? Saya nggak tahu saya harus berserah kepada siapa. Saya harus meminta kepada siapa, teman-teman. Tapi Tuhan luar biasa buat kita. Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Tuhan pulihkan ibu saya, sehat sampai detik ini, puji Tuhan. Lalu saya ingin kembali beribadah di tempat ini. Saya cuma mikir gini, duh Tuhan, takut, malu, khawatir akan ada penghakiman dari para jemaat. Tapi satu teman mengingatkan, nggak ada satupun orang yang nggak berdosa. Jadi nggak layak sesama manusia saling menghakimi. Saya kuatkan hati saya kembali ke tempat ini, dan kalian tahu, bukan penghakiman yang saya terima, tapi pelukan dan tangisan bahwa mereka merindukan saya, mereka kehilangan saya. Pertempuran yang panjang yang saya lalui, saya sudah lewati seorang diri atau bahkan dengan orang lain, tapi saya nggak mendapatkan kemenangan itu. Tapi waktu saya serahkan semuanya, Tuhan beri saya kemenangan. Bukan gereja yang memberi kita kemenangan, bukan manusia yang memberi kita kemenangan, tapi Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Amin. Saya teringat satu kisah dari Ayub yang kehilangan seluruh miliknya, tapi dia nggak pernah putus asa. Dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Semoga itu juga kita tanamkan dalam diri kita. Saat kita berserah kepada Tuhan, saat kita minta ditemenin sama Tuhan, kita bisa ngelewatin itu semua, teman-teman. Amin. Amin. Semoga memberkati. Terima kasih. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan, kesaksian yang sangat indah pada saat malam hari ini. Satu hal, kamu yang ada di tempat ini, Tuhan akan mengubahkan engkau. Amin. Tuhan akan menyentuh setiap hati yang datang pada malam hari ini. Kira lama kayak singkir. Kuralap takara lama yasi. Dan biarlah kita akan siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih. Tuhan akan memulihkan setiap hati-hati yang luka. Mari kita akan mau datang di hadapan Tuhan. Saya undang kita semua akan bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya Yesus. Kami rindu Tuhan, Engkau yang Engkau memulihkan, jamah hati kami. Engkau yang bekerja atas kami Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memperbaiki hati kami. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus. Amin. Amin.
I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. You always make it. I worship you. I worship you. You are here. You're working in this place. I worship
yang sanggup memulihkan kami. Nama-Mu yang ajaib Tuhan, nama yang sanggup mengubahkan segala kehidupan kami. Engkau nama Yesus, Allah kami Yesua. Engkau sanggup memperbaiki kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami bawa kehidupan kami untuk meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh Yesua, Allah yang hidup, serukan namanya yang ajaib, nama yang agung, nama yang membawa kemenangan. Itu Allah Yesua. Oh, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, gunung batu yang teguh, kota pertahananku. Haleluya, haleluya, glory bagimu. Ajaib Engkau Tuhan, luar biasa Engkau Allahku. Yesus.
memuji kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Kami siap memuji dan memuliakan Amin. Tuhan. Haleluya. Yang siap kita mengatakan Ajaib engkau Tuhan. kita bersama-sama katakan, Amin. Kau kekuatanku, Kau penopang hidupku. Kita angkat tangan buat Tuhan pada malam hari ini. Kita katakan, Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, Penopang hidupku, banji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan, berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Yes. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kita sama-sama katakan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. kita katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, banji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. haleluya. Kita mau beriman, Tuhan berjalan bersama kita. Sekali lagi kita mau katakan, Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. kita mau sama-sama katakan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. kita buat Tuhan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, banji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Haleluya. haleluya. Beri sorak-sorai untuk Tuhan. Coba percaya malam hari ini, ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita bagai anak panah di tangan pahlawan. Kita mau melesat di garis terdepan. Yang siap angkat tanganmu, katakan haleluya.
anugerah bagiku, sungguh itu tak pernah terbayangkan. Kau memakai hidupku dengan kekuatanmu. Kau lengkapi hidupku, sungguh itu tak pernah terfikirkan. Kau memakai hidupku, Yesusku, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tanganmu. Aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Dengan kekuatan-Mu Kau lengkapi hidupku, sungguh itu tak pernah terfikirkan. Kau memakai hidupku, yang siap jadi anak panah angkat tanganmu. Bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tanganmu. Katakan dengan iman. Bukan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuh-Mu. Di tangan pahlawan, demikian hidupku di tangan-Mu. Katakan dengan iman. Aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Dengan panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu. Aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Katakan dengan kuasa-Mu. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku.
ampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari kita mau katakan 1, 2, 3. Ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, Kau kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, Kau kebenaran-Mu adalah pilihanku. Dalam kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Ajaib Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Haleluya. Kalau aku nggak pakai mic, suaraku lebih keras suaraku atau suara kalian ya?
Dikit lagi. Ya nggak apa-apa wes. Kalau kayak gini nanti malaikat di surga udah lagi berdiri siap-siap buat nemenin kita perang. Asik. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Saya dari perwakilan acara Harnas hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dari GSJA Philadelphia Sidoarjo yang sudah menyempatkan waktunya dan tenaganya dan tentu saja hatinya untuk hadir di tempat kita pada hari ini. Tepuk tangan buat teman-teman dari Sidoarjo. Ini agak ngap gara-gara tadi habis on fire ya, jadi masih agak kepanasan gitu. Oke, sebelum kita tutup acara pada hari ini, akan ada sedikit pengumuman tentang acara-acara youth kita ke depannya. Hari Sabtu depan kita akan mengadakan doa youth, jamnya sama kayak hari ini, atau kalau nanti ada perubahan akan disampaikan lagi lewat IG-nya youth atau lewat WhatsApp grup kita. Terus kami juga mau berterima kasih buat perwakilan gereja yang udah datang, perwakilan komisi, terus juga untuk tamu-tamu undangan yang lain. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sore hari ini. Kami benar-benar berterima kasih untuk supportnya. Tentu saja juga nggak lupa berterima kasih buat teman-teman dari Youth Maranatha yang udah mau datang di ibadah onsite kita hari ini. Tepuk tangan, kalian semua so cool. Oke, sangat terima kasih buat teman-teman pelayan altar kita, tim musik, tim WL, tim IT dan semuanya. Sebelum kita tutup, habis ini kita akan doa penutup, terus kita akan foto. Teman-teman diharapkan untuk tetap pakai maskernya, jangan dilepas, nanti maju ya, maju ke depan, di depan sini sama di atas sini, tetap upayakan menjaga jarak. Setelah foto, keluarnya lewat samping, kalau nggak tahu bisa dilihat ke sana, ada pintu di sana, keluarnya lewat welcome center, di situ nanti akan dibagikan konsumsi di situ. Saya ngep. Terus setelah itu teman-teman diharapkan untuk segera meninggalkan venue karena kita harus mengikuti protokol kesehatan, mengurangi keramaian juga. Oke, untuk doa penutupnya kami mau minta dengan hormat CVB untuk tutup dalam doa. Shalom, saya undang kita semua akan berdiri bersama-sama. Kita mau tutup ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk ibadah kami dari awal hingga akhirnya, Bapa. Kami percaya satu hal, bahwa kami siap di luar sana untuk berperang dengan apa yang Engkau telah berikan pada kami, ya Bapa. Senjata yang telah Engkau perbarui, hati yang telah Engkau pulihkan, Tuhan. Mari Bapa, kami siap untuk berperang di luar sana. Dan kami siap untuk menjadi anak terang-Mu, di mana kami boleh melesat bagai anak panah di tangan-Mu, di tangan pahlawan kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, Bapa. Engkau sertai setiap kami, Engkau lindungi setiap kami, dan kami percayakan hidup kami sepenuhnya di tangan Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hidup, Allah yang berkemenangan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita mau katakan amin. Pengumuman tambahan tadi ketinggalan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, di belakang di dekat pintu yang ada AC-nya bisa taruh persembahan di situ. Di kotak sebelah kanan ada warnanya biru, bisa taruh persembahan di situ, kemudian bisa keluar lewat pintu yang tadi. Sekian dari acara, kami undang teman-teman semua buat maju ke depan, tetap pakai maskernya, dan kita akan foto bersama. Ayo guys, teman-teman dari GSJA Philadelphia juga. Cek. Mari teman-teman kita segera maju. Karena ruangan gereja akan dipakai. Yuk. Mari teman-teman. Untuk teman-teman dari Sidoarjo, silakan. Loh, kan
Enggak. Mari teman-teman, kita foto terlebih dahulu. Mari. Ayo teman-teman. Ya. Yuk. Mari. Sudah jauh-jauh datang dari Sidoarjo, kita foto dulu ya. Mari teman-teman, silakan. Ayo teman-teman, silakan maju. Tadi